Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan belajar biologi. Lebih tepatnya, belajar tentang materi jaringan tumbuhan. Tahukah kalian apa itu jaringan tumbuhan? Yuk kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam jaringan pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi berbagai jaringan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri strukturnya. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan penyusun organ dengan fungsinya. Jaringan tumbuhan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan tersusun atas dua jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem atau jaringan embrional merupakan jaringan muda yang selnya selalu aktif melakukan pembelahan secara mitosis dan tidak berdiferensiasi. Jaringan meristem memiliki bentuk menyerupai kubus, berdinding tipis, nukleus berukuran besar, banyak mengandung sitoplasma, dan juga tidak memiliki vakuola tengah. Jaringan ini berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Berdasarkan asalnya, meristem dibagi menjadi dua, yakni meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berasal dari jaringan embrional, terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Meristem ini berperan pada pertumbuhan tinggi atau panjang pada batang dan akar tumbuhan. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah berhenti tumbuh, terdiri dari kambium gabus atau velogen dan kambium vaskuler. Meristem sekunder berperan pada pertambahan diameter batang dan akar serta pembentukan jaringan pembuluh. Berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi tiga, yakni meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal akar. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan. Meristem ini menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Sedangkan meristem lateral merupakan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah kambium gabus atau velogen dan kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Meristem ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar tumbuhan akan membesar. Berikutnya kita masuk ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang tersusun oleh sel yang tidak aktif membelah lagi. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Jaringan ini memiliki ukuran sel yang relatif besar, memiliki sitoplasma yang sedikit, terdapat ruang antar sel, memiliki vakuola yang besar, dan mengalami penebalan pada dinding sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung, terdiri dari jaringan epidermis. Yang kedua adalah jaringan dasar, yang terdiri dari jaringan parenkim. Berikutnya adalah jaringan penguat, terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir merupakan jaringan pengangkut, terdiri dari jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, seperti daun, batang, dan akar. Jaringan epidermis berkembang dari protoderm dan umumnya tersusun dari selapis sel, misalnya pada epidermis atas dan epidermis bawah pada daun. Ciri dari jaringan epidermis adalah tidak memiliki kloroplas, tersusun atas selapis sel, sel berbentuk pipih dan rapat, dan berada pada lapisan terluar.
Jaringan epidermis berfungsi sebagai yang pertama yakni pelindung. Sebagai pelindung tubuh tumbuhan dari gangguan mekanik, patogen, atau kehilangan air dan nutrisi lainnya. Fungsi yang kedua adalah sebagai sekresi getah. Pada beberapa tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga, misalnya pada kantong semar. Yang ketiga yakni penyerapan air dan zat hara. Fungsi yang terakhir adalah sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya adalah derivat sel epidermis. Yang pertama ada stomata, merupakan celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada proses respirasi dan fotosintesis dan alat pengeluaran uap air pada proses transpirasi. Berikutnya ada trikoma, adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Trikoma dapat ditemukan pada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Berikutnya ada sel kipas atau buliform, adalah alat tambahan yang terdapat pada epidermis atas, tersusun dari beberapa sel berukuran besar, vakula besar, dan berdinding tipis. Fungsi dari sel ini adalah untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Berikutnya ada spina atau duri, merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan sel di bawah korteks. Berikutnya ada filamen, merupakan derivat epidermis yang terdapat pada epidermis akar gantung tumbuhan. Fungsi dari filamen adalah untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Dan yang terakhir ada sel kersik, adalah bagian epidermis dengan bentuk bulat, elips, halter atau pelana yang berisi kristal kersik. Fungsi dari sel kersik adalah untuk memperkuat batang. Jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Jaringan ini disebut jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun atas sel hidup berukuran besar. Selnya berbentuk polihedron, bervakula besar, dapat dijumpai pada organ lain selain akar, batang, dan daun, juga terdapat ruang antar sel. Berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi 6. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Melakukan fotosintesis, terdapat pada tumbuhan berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, disebut juga sebagai jaringan klorenkim. Yang kedua ada parenkim udara, mampu menyimpan udara, disebut juga sebagai aerenkim, terdapat pada alat pengapung tumbuhan seperti eceng gondok. Lalu yang ketiga ada parenkim penimbun, sebagai penyimpan cadangan makanan, terdapat pada empulur batang, akar umbi, akar rimpang, serta biji. Yang keempat, ada parenkim penutup loka, bersifat meristematik, melakukan regenerasi parenkim baru, disebut juga sebagai filogen atau kambium gabus. Yang kelima, ada parenkim pengangkut, terdapat di sekitar xilem dan floem, berbentuk memanjang. Lalu yang terakhir, ada parenkim air, berfungsi sebagai menyimpan air, terdapat pada tanaman epifit dan tanaman xerofit. Berdasarkan bentuknya, parenkim dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada parenkim palisade, berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas, terdapat pada mesofil daun. Yang kedua ada parenkim bunga karang atau parenkim spons, memiliki bentuk sel tidak teratur, ruang antar sel besar, terdapat pada mesofil daun. Juga terdapat klorofil pada parenkim bunga karang. Yang ketiga ada parenkim lipatan, mengalami lipatan ke arah dalam dan mengandung banyak kloroplas, terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Lalu yang terakhir ada parenkim bintang, berbentuk seperti bintang dan saling bersambungan, terdapat pada tangkai bunga kana. Berikutnya yakni jaringan penguat. Jaringan ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan ini berfungsi sebagai, yang pertama, menegakkan batang dan menguatkan daun tumbuhan. Yang kedua, melindungi embrio biji.
Yang ketiga, melindungi dari gangguan mekanis. Yang keempat, memperkuat jaringan iron kim. Dan yang terakhir, melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibagi menjadi dua, yakni jaringan Colen-Kim dan jaringan Sclerenchyme. Jaringan penguat yang pertama adalah jaringan Colen-Kim. Jaringan ini merupakan jaringan penguat organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Terdapat pada batang, daun, bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Bentuknya ramping memanjang. Penebalan dinding tidak teratur dan memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Berdasarkan bentuk Colen-Kim dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Colen-Kim angular, mengalami penebalan di bagian sudut, terdapat pada daun seledri. Yang kedua adalah Colen-Kim lamellar, mengalami penebalan di bagian sel tangan sial, terdapat pada batang atau daun. Lalu yang ketiga ada Colen-Kim annular, dinding sel menebal secara merata dan terdapat pada daun wortel. Lalu yang terakhir ada Colen-Kim lacunar, di mana Colen-Kim ini mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan penguat yang kedua adalah jaringan Sclerenchyme. Jaringan ini merupakan jaringan penguat yang sudah berhenti membelah. Dinding tebal berasal dari lignin, tersusun atas sel yang sudah mati. Sclerenchyme bersifat lebih kaku, kuat, dan keras daripada jaringan Colen-Kim. Juga penebalan dinding secara merata. Ada dua tipe Sclerenchyme. Yang pertama adalah serabut Sclerenchyme atau serat, di mana sel yang berbentuk serat terdapat pada agave dan Hibiscus cannabinus. Lalu yang kedua ada sklerit atau sel batu, di mana sel yang mati saat dewasa terdapat pada batang, daun, buah, dan biji. Sekarang kita masuk ke jaringan pengangkut, terdiri dari jaringan xilem dan phloem. Yang pertama adalah jaringan xilem. Jaringan ini berfungsi sebagai mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke tempat fotosintesis. Tersusun atas sel mati dengan dinding tebal dari lignin. Komponen penyusun xilem yang pertama ada unsur trakeal, terdiri dari trakea dan trakeid. Yang kedua ada serabut xilem, dan yang terakhir ada parenchyme xilem. Jaringan pengangkut berikutnya adalah jaringan phloem. Jaringan ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, tersusun atas sel-sel hidup dan sel-sel mati. Komponen penyusun pada phloem yang pertama ada unsur tapis, yang kedua sel pengiring, yang ketiga ada serat phloem, yang keempat ada parenchyme phloem, dan yang terakhir adalah sel albumin. Nah, tipe jaringan pengangkut berdasarkan letak xilem dan phloemnya ada beberapa nih. Antara lain ada amfikribal, kolateral terbuka, bikolateral, amfifasal, kolateral tertutup, dan juga radial. Lebih jelasnya, simak slide berikutnya ya. Ternyata tipe jaringan pengangkut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe kolateral, di mana letak xilem phloemnya berdampingan. Phloem berada di bagian luar dari xilem. Ada 3 jenis tipe ini. Yang pertama ada kolateral terbuka, di mana kambium terletak di antara xilem dan phloem. Yang kedua yakni kolateral tertutup, di mana dia tidak memiliki kambium dan hanya ada pada tumbuhan monokotil. Lalu yang ketiga ada bikolateral, di mana memiliki phloem luar dan dalam, xilem, kambium luar dan dalam. Tipe berikutnya yakni tipe konsentris, di mana tipe jaringan pengangkut yang xilem-nya dikelilingi phloem atau sebaliknya. Ada 2 jenis tipe ini. Yang pertama ada konsentris amfifasal, di mana phloem berada di tengah dan xilem mengelilingi phloem, terdapat pada rizoma. Lalu tipe yang kedua adalah konsentris amfikribal, di mana xilem berada di tengah dan phloem mengelilingi xilem, terdapat pada paku-pakuan. Tipe yang terakhir adalah tipe radial, di mana tipe jaringan pengangkut yang letak xilem dan phloemnya bergantian menurut jari lingkaran, terdapat pada akar monokotil dan akar primer dikotil. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Agar lebih paham, berikut ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama, yakni jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu jawabannya adalah B. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder.
Soal nomor 2 adalah jaringan dewasa dibagi menjadi 4 macam, yakni ada pelindung, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Nah, pertanyaannya adalah jaringan pengangkut atau vaskular dibagi menjadi 2. Apa saja ya kira-kira? Yaps, jawabannya adalah A. Jaringan pengangkut atau vaskuler dibagi menjadi 2, yaitu ada jaringan xilem dan jaringan phloem. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar struktur tumbuhan di samping. Bagian mana yang banyak mengandung klorofil? Yaps, jawabannya adalah B. Untuk nomor 2. Nomor 2 merupakan jaringan palisade di mana banyak mengandung klorofil. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita pada video kali ini tentang struktur jaringan tumbuhan. Kamu tidak harus hebat untuk memulai. Mulailah, maka kamu akan jadi hebat. Sekian video dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.